Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Gak mau tertipu sama cover. Ya udah, ayo pulang. Ajak Franz setelah mereka keluar resto. Gak mau. Ara mau main dulu. Ara bosan di rumah gak ada orang tua, kata Ara. Franz panggil Mark. Franz dan Ara beratap mereka semua yang masih lengkap anggotanya. Ara menggeleng, melarang sekaligus sangat tak mau Franz kesana walaupun tangan Ara digenggamnya. Ayo, lembut Franz mengelus kepala Ara dan membawa Ara berjalan ke sana. Mereka semua berfokus menatap Ara yang terlihat sangat manja sekali pada Franz. Sampai mata sakit melihatnya. Daddy, ayo pergi, rengek Ara pelan merasa risih dan tak nyaman. Jika ada di antara teman-teman Franz. Nanti bocil, kami ingin ngumpul dulu, kata Siko. Ara mengerucutkan bibirnya saat Franz juga ikutan duduk bersama mereka dan ternyata kursinya kurang sehingga Ara hanya berdiri. Ayo duduk, senyum Franz memegang tangan Ara yang sudah cabarut itu. Ara mau duduk di mana? Suara pelan Ara sudah ingin pulang saja. Karena merasa beder, ajalah gitu berada di tengah orang-orang yang tidak sefrekuensi dengannya. Franz tersenyum lalu meminta Ara untuk menduduki salah satu pahanya. Dan dengan patuh Ara duduk tapi masih cemberut. Franz mengelus-ngelus punggung Ara saat Ara bersadar nyaman padanya. Bahkan sangat terlihat jelas betapa cinta dan sayangnya Franz terhadapnya. Semua teman Franz menarik nafas panjang dibuatnya. Jadi nyesel gue minta kalian kesini, kesal Mark. Kalian mau bicara apa? Tanya Franz to the point lalu melepas jasnya dan menyelimuti Ara. Karena jujur saja, Franz juga tidak suka melihat tatapan Jen dan Bella terhadap Ara. Masalah perusahaan. Lalu Franz dengan teman-temannya mulai membahas masalah perusahaan. Dan bisnis mereka yang rencananya akan bergabung juga Bella di dalamnya. Ara tidur ya, Daddy. Suara pelan Ara dengan mata mengantuk. Dipelukan Franz, membaringkan duduknya agar nyaman yang diangguki Franz. Kali ini bisnis mereka kompleks, yaitu berbisnis dengan pesta pernikahan sebagai tema di mana bisnis itu akan meraup hotel, tata rias, perhiasan, pakaian, kendaraan, makanan, dan sebagainya. Suasana semakin sore semakin ramai dan orang-orang banyak berdatangan dari berbagai kalangan, tapi ada seorang pria yang begitu mencurigakan. Bahkan Franz dan teman-temannya sudah mulai menyadari kehadirannya. Mata Franz memandangi para pengawalnya yang mengawas dari jauh untuk waspada karena serangan tiba-tiba bisa saja datang. Inilah alasan kenapa aku malas pertemuan kita di tempat terbuka, kata Richard dengan resah. Tapi padahal sangat asik duduk di tengah keramaian begini, kata Bella yang begitu menikmati suasana. Ra, kata Franz dengan pelan dan lembut setelah beberapa kali Ara terbangun. Iya, Daddy, udah selesai, kata Ara mengusap matanya lalu melihat jam tangannya. Sudah lewat jam 5 sore ternyata. Tapi tatapan Franz terus saja berfokus pada seorang pria bertopi yang duduk tak jauh dari mereka. Bahkan semua teman Franz sama-sama beratap orang itu. Siapa dia? Tanya Bella dengan ngeri beratap pria itu. Ara, panggil Franz sedikit keras saat Ara berjalan menghampiri pria itu dan dengan berani melepaskan topi di kepala pria itu. Saat Ara melepaskan topi pria itu, pergelangan tangan Ara langsung dicegatnya, bahkan tanpa menunggu dia langsung membalikkan tangan Ara. Ara, Franz dan teman-temannya berlari untuk menolong, tapi mereka terpaku menyaksikan Ara yang melakukan perlawanan. Semua orang menatap pertarungan itu dengan takjub dan sangat berkelas, tak ada saling melukai tapi tentang kecepatan dan kelincahan gerakan yang seragam. Aku menyerah nakal. Aku tak akan pernah menang melawanmu, kata pria itu ngos-ngosan mundur menghindari Ara.
Tapi Ara juga tak pernah bisa menang melawan kakak, kata Ara yang sudah berkeringat dan lelah duduk di bangku kayu dan bersandar. Tapi tepukan tangan banyak sekali orang membuat mereka sadar bahwa mereka tengah berada di tengah kerumunan banyak orang. Pertarungan seri tadi membuat mereka tak berfokus pada sekitar. Saat situasi sudah kembali normal, Ara kembali menghampiri pria itu dan bertanya, sedangkan Franz bersama temannya tetaplah dalam posisi yang sama menatap Ara terheran-heran. Mereka seperti diskusi tentang sesuatu yang sangat rahasia sampai beberapa kode mereka gunakan dan tak lama pria itu pamit pada Ara. Setelah pria itu pergi, Ara dengan tergesa-gesa menghampiri Franz dan temannya. "Dedi, Kak, ayo kita pergi dari sini," kata Ara begitu cemas menatap setiap teman Franz, bahkan tak ada lagi tatapan julid Ara terhadap Jenny dan Bella. "Tapi kenapa?" tanya Bella diikuti tatapan yang lainnya. "Ara nggak mungkin menjelaskan sekarang, intinya tinggalkan tempat ini sekarang," kata Ara menggenggam tangan Franz. Berlari pergi menuju mobil Franz diikuti yang lainnya. Mereka sama sekali tak ada lagi yang membantah perkataan Ara. Di mobil yang isinya hanya ada Ara dan Franz sangatlah hening, sejuta sunyi. "Dedi," panggil Ara menatap Franz yang hanya fokus menyetir tanpa mengajaknya bicara. Franz menatap Ara sekilas lalu kembali menghadap ke jalan. "Daddy," rengek Ara kesal karena Franz tak meresponnya. Franz meminggirkan mobilnya lalu melepas sabuk pengamannya dan mengajak Ara keluar dan berdiri di depan mobil. Ara bersandar pada mobil dengan Franz berdiri tepat di depannya, bahkan tatapan Franz sangat detail, penuh intimidasi tanpa sebuah kehangatan seperti biasanya. "Wanita macam apa yang berdiri di depan Dedi sekarang ini? Kenapa Dedi sama sekali tak bisa mengenali kepribadiannya?" kata Franz memegang lengan Ara. "Siapa wanita ini? Kenapa selalu ada hal yang tidak Dedi sangka-sangka dalam tubuh ini? Sangat berbeda dari ekspektasi Dedi. Selama ini Dedi anggap kamu hanyalah kucing kecil manja yang selalu menghampiri Dedi," sambung Franz. "Meminta dielus, makanan dan kasih sayang, serta sesekali mengajak Dedi bermain-main sehingga akhirnya Dedi menyayangi kucing kecil itu. Tapi kenapa tiba-tiba kucing kecil Dedi berubah jadi serigala?" keluh Franz. "Kucing kecil Dedi kan perlu juga belajar permainan karena rasa ingin tahu kucing kan besar," jawab Ara dengan kedua tangan di belakang. "Diam, ngejawab aja kamu," tegas Franz. "Dedi nggak mau rawat lagi kucing yang udah besar, apalagi kemampuannya di atas Dedi, karena percuma Dedi nggak akan dihargai apalagi dinantikan," kata Franz. "Terserah Dedi, yang penting Ara sama Dedi," kekeh Ara memeluk Franz dengan senangnya. Geram sekali Franz dengan Ara melihat tingkahnya. "Percuma Dedi ngomong panjang kali lebar sama kamu, nggak ada gunanya," kesal Franz. "Ih, Dedi mah marah-marah nggak jelas," kata Ara menatap Franz dengan santai. "Pokoknya sebelum kita nikah Dedi harus tahu segala hal detail tentang kamu, nggak boleh ada yang lewat," sergap Franz. "Dedi nggak mau lagi tertipu sama cover manja dan nakal kamu," tegas Franz. Ara berjinjit menarik kerah baju Franz seperti seorang preman lalu berbisik. "Makanya jangan tertipu. Terlihat licin bukan berarti belut, tapi bisa jadi itu ular.
Bisik Ara tepat di telinga Franz dengan senyum kecutnya. 2 minggu kemudian, hari-hari menjelang pernikahan Ara dan Franz, situasi sangatlah riuh, sangat banyak sekali yang berbeda karena tanpa sebuah pertemuan antara keduanya. Hingga tiba sekarang, yaitu hari di mana akad nikah itu tengah berlangsung. Hikmat Franz mengucapkan kata demi kata yang akan mengikat dia dan Ara dalam sebuah pernikahan. Keluarga dan sahabat menjadi saksi bagaimana terikatnya sebuah hubungan antara Ara dan Franz. Seusai sah menjadi suami istri, Ara bersalam pada Franz dan untuk pertama kalinya Franz mengecup kening Ara. "Dedi, bajunya berat," keluh Ara saat mereka berdua berjalan menuju pelaminan. "Ya udah, nanti kalau udah selesai acara kamu boleh banget nggak pakai, tapi kalau sekarang harus," kekeh Franz berbisik. Ara merengek kesal dan berjalan cepat agar sampai di kursi pengantin. "Perbaiki ekspresi sayang, masa bersanding di pelaminan ekspresinya gitu sih," kata Franz tertawa melihat istrinya yang cemberut itu. "Semua gara-gara Dedi bikin Ara kesal," kata Ara lalu mencoba menormalkan ekspresi wajahnya. Franz menatap sambil tersenyum istrinya yang sangat cantik dalam balutan gaun pengantin berwarna putih, melambangkan awalan baru dalam sebuah hubungan mereka. "Ara bahagia nggak nikah sama Dedi?" tanya Franz pada Ara yang menatap tamu-tamu yang mulai berdatangan. "Biasa aja," jawab Ara menatap Franz tanpa ekspresi yang membuat Franz tersentak mendengarnya. "Cup." Untuk pertama kalinya Ara mengecup pipi Franz walaupun cuma sekilas. "Ih, Dedi mah baperan," kekeh Ara. "Dasar gadis nakal," Franz menamparkan pelan paha Ara yang tertutup gaun itu. "Om fotografer, Ara mau foto," panggil Ara dengan senangnya mumpung para tamu undangan belum banyak hadir karena hari masih sore. Ara duduk di paha Dedi. Gadis nakal itu sudah duduk saja di atas paha Franz tanpa permisi ikutan dengan gaunnya yang besar itu. "Kamu berat Ara," kata Franz merangkul gadis manja itu dan memeluknya. "Biarin Wik," kata Ara meletakkan kedua tangannya di leher Franz dan mencibir tepat di dekat wajah Franz, mengundang sebuah senyuman manis di wajah Franz yang berseri. "Oke, good," kata sang fotografer yang berhasil mengabadikan momen itu. Spontan saja mereka menatap fotografer itu. "Cih, romantis banget," goda Mama Franz yang menghampiri bersama Momi Ara. Kedua wanita itu tampak cantik dan anggun dengan baju serasi mereka. Momi sama Mama cantik banget," takjub Ara melihat orang tuanya yang tampil sangat berbeda malam ini. "Harus dong tampil perfect. Secara ini acara satu kali seumur hidup, ya nggak Kak?" kata Momi Ara tebar pesona. "Iya dong," kata Mama Franz dengan semangat lalu segera mengambil posisi di samping kanan dan kiri pasangan untuk sesi foto saat suami mereka datang. Puncak acara pun tiba di mana tamu-tamu sudah berdatangan memenuhi lokasi pesta. "Ara," sapa Bimo dengan tatapan datarnya menghampiri Ara bersama Franz di atas pelaminan setelah sebelumnya bersalam dengan Momi dan Dedi Ara. "Bimo," senang Ara memeluk sahabatnya itu dengan senang tanpa sadar perubahan di dalam diri sahabatnya itu. "Tega kamu ya Ara," kata Bimo yang membuat Ara melepaskan pelukannya. "Maaf ya Bim, Ara lupa cerita sama kamu," jawab Ara menggaruk tengkuknya. Selain merasa bersalah, Ara juga sungkan karena biasanya tak ada rahasia di antara mereka.
Franz menyadari betul perubahan tatapan Bimo, tapi Franz harus apa karena sekarang mereka tengah berada di dalam acara formal, banyak sekali orang di sekitarnya mereka, bahkan acara ini diliput oleh media. Bimo menutup mata sambil mengepal tangannya, tak sanggup lagi menahan sesak di dadanya. Rasanya sangat sakit menyaksikan orang yang kita sayang bersanding di pelaminan dengan pria lain, dan yang paling menyakitkan, Bimo tahu Ara menikah baru sore ini karena dia baru saja pulang dari luar negeri. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka dia juga tidak boleh. Batin Bimo berapi, api dan penuh ketidakrelaan, bahkan dia tak lagi memikirkan konsekuensinya. Pesta pernikahan yang teramat mewah dan megah itu dihadiri oleh ratusan tamu dengan penjagaan teramat ketat karena Dedi Ara tak ingin terjadi kesalahan seperti di masa lalu. Tapi apa boleh buat, kejadian itu seperti terulang kembali tanpa bisa ditebak ataupun diprediksi. Pesta sekaligus perkumpulan pebisnis membuat orang sangat antusias untuk datang dan diliput banyak media. Tak ada yang akan menyangka bahwa Bimo akan menjadi perusak dari pesta ini, bahkan tindakannya menjadi akhir dari semuanya. Dadih, teriak Ara sebelum peluru yang ditembakkan Bimo tanpa bisa diprediksi mengenai Ara. Tidak, Kak, teriak Franz. Bersambung.